Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Gabriel Syawan Simanjuntak, absen 05 dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan tugas praktikum kimia tentang percobaan sel volta pada buah. Saya mengambil judul percobaan itu membuat rangkaian sel volta atau baterai pada buah. Dan selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya itu adalah pertama adalah mencoba membuat baterai buah dari buah lemon. Yang kedua adalah menguji apakah buah lemon bisa menghasilkan energi listrik melalui sel volta. Oke. Di sini saya akan menjelaskan teori singkatnya itu. Pada praktikum sel volta dengan bantuan lemon ini merupakan salah satu contoh penerapan sel volta karena kandungan kimia yang terdapat dalam lemon ini dapat berubah menjadi energi listrik. Hal itu ditentukan oleh katoda dan anoda dalam lemon ini. Katoda yang berupa pada paku besi dan anoda yang dapat berupa koin tembaga pada uang 500 ditancapkan pada lemon dengan sejajar, tidak menempel satu sama lain. Untuk menghubungkan katoda dan anoda dari lemon ini digunakan kabel yang sudah tertempel penjepit buaya ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah 4 buah yang bisa menggunakan lemon, jeruk nipis, belimbing bulu, atau tomat dan lain-lain. Saya menggunakan lemon ya teman-teman. Yang selanjutnya kita membutuhkan 5 kabel yang kalau bisa sudah terhubung dengan penjepit buaya seperti ini ya. Selanjutnya itu saya menggunakan koin 500 yang berwarna emas. Koin ini sudah akan digunakan ya sebagai tembaga kutub positif yang disebut katoda, dan kemudian ada paku yang tidak berkarat ya teman-teman, usahakan paku sebagai kutub negatif yang disebut anoda. Terakhir kita membutuhkan namanya lampu LED. Nah, yang 2,5 volt juga bisa ya teman-teman, penting LED lah ya. Oke. Saya selanjutnya akan menjelaskan langkah-langkah membuatnya itu percobaannya ya. Pertama, kita ambil sebuah lemon yang sudah kita siapkan, letakkan di meja seperti ini dan ditekan perlahan untuk melembutkannya seperti ini ya. Tekan ya. Agar apa? Agar jus dari buah yang kita siapkan ini bisa mengalir tanpa merusak kulitnya. Mengalir. Nah, selanjutnya itu kita ambil sebuah pisau, lalu kita buat sayatan atau celah kecil pada buah lemon agar kita bisa menancapkan koin 500 dan paku ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya dari sayatan yang saya bikin ini adalah kita ambil koin tembaga, lalu tancapkan koin ini ke celah lemon yang kita buat tadi sampai tersisa hanya setengah koin di permukaan jeruk nipis. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil paku dan tusukkan pada sisi yang berbeda dari jeruk nipis sampai tersisa setengah paku di permukaan jeruk nipis. Nah, seperti ini. Usahakan koin dan paku tidak saling menyentuh di dalam buah tersebut ya. Jika sudah lakukan hal yang sama pada buah yang lainnya. Nah, ketika 4 buah ini seperti ini, maka tahap selanjutnya kita akan merakitnya dengan kabel penjepit buaya yang kita siapkan. Penjepit buaya nih. Buat yang warna buaya warna merah ke paku, dan buat yang warna hitam itu ke koin pada buah yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Capit penjepit buaya. Nah, sisakan kabel dari paku dan kabel koin tadi, terus lakukan dengan berulang sampai bentuk rangkaian seperti ini. Kabel penjepit tadi yang sudah membentuk rangkaian seperti ini, lalu ambil lampu LED yang sudah disiapkan dan ditempelkan ke bagian kabel penjepit buaya yang tersisa tadi. Nah, kita sambungkan kabel yang tersisa ke lampu LED dengan kutub negatif yang disambungkan ke paku dan kutub katoda untuk mengukur kuatnya lampu.
Lakukan hal yang sama dengan menambah jeruk lemon tadi ini untuk mengetahui perbandingan kuat nyala lampu. Nah, di sini nyala ya. Nah, hasil percobaan. Setelah melakukan rangkaian dalam membuat baterai buah, ternyata lampu LED menyala. Hal ini berarti cairan yang di dalam lemon menghasilkan daya antar listrik yang ditunjukkan dengan menyalakan lampu. Namun jika berada di tempat yang terang, cahaya yang tidak terlalu tampak karena redup sebab elektrolit yang di dalam lemon tidak terlalu banyak. Lampu akan tampak menyala jika berada di tempat gelap. Ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Yaitu jelaskan bagaimana terjadinya arus listrik pada rangkaian baterai buah. Sebenarnya di dalam buah ini tidak terdapat aliran listrik, melainkan buah ini bekerja sebagai elektrolit. Yang perlu diketahui yaitu katoda dan anoda tidak bisa menghasilkan listrik tanpa adanya elektrolit. Kenapa bisa terjadi adanya elektrolit? Karena di dalam buah lemon, tomat, dan lain-lain ada kandungan senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glukosida, kalsium, dan lain-lain. Jadi ketika katoda dan anoda ditusuk dihubungkan dengan kabel, maka terjadilah reaksi di mana elektron bergerak berpindah melalui kabel-kabel katoda ke anoda, sedangkan proton yang yakini berpindah melalui reaksi dalam buah. Nah, ini saya akan menjelaskan pembahasan singkat. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa buah lemon dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini dibuktikan ketika buah dihubungkan satu sama lain dapat sebanyak 4 buah dengan katoda dan anoda dapat ditancapkan ke buah dan dihubungkan dengan sebuah lampu LED. Maka lampu LED tersebut dapat menyala atau memancarkan cahaya. Namun tidak semua buah akan menunjukkan terang yang sama. Ada yang mungkin dapat menyala sangat terang, bisa juga menyala namun redup. Nah, ini tergantung pada elektrolit yang berada di dalam buah tersebut. Pada percobaan yang membuat baterai buah dengan lemon, nyala lampu LED tidak terlalu terang sebab elektrolit yang terkandung juga tidaklah banyak. Hal yang perlu kita perhatikan adalah kualitas buah karena lampu dapat menyala apabila buah-buah yang digunakan itu segar, mengandung asam, serta banyak mengandung air. Nah, kesimpulan dari praktikum sederhana tentang prinsip kerja sel volta ini dapat kita simpulkan itu lemon dapat mengantarkan arus listrik dengan prinsip kerja sel volta karena mengandung senyawa asam kuat dapat membebaskan ion positif dan ion negatif. Semakin banyak jumlah lemon yang digunakan, semakin besar pula tegangan yang dihasilkan, semakin terang pula lampu akan menyala. Energi listrik yang dihasilkan jeruk nipis belum mampu digunakan sebagai energi alternatif dalam skala besar, ya tidak bisa ya. Besar tegangan yang dihasilkan sebuah lemon masih lebih kecil dibandingkan tegangan yang ada pada baterai yang biasanya. Nah, seperti itu yang berakhir energi listrik yang dihasilkan oleh lemon semakin lama akan semakin berkurang karena ion dalam larutan elektroniknya juga semakin berkurang. Saran saya dalam praktikum ini adalah pada praktikum ini sebaiknya menggunakan jeruk lemon yang tidak terlalu matang karena jika sudah terlalu matang, lemon akan mengandung glukosa sehingga akan menghambat aliran listrik. Nah, selanjutnya gunakan lampu LED yang sesuai dengan volt yang dihasilkan oleh rangkaian seri yang saya buat ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.